Satu, dua, tiga. Ya, selamat bergabung di channel DAW Locom. Kali ini kita akan mengangkat persoalan punya tanah tetapi tidak memiliki kepastian hukum yang terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Awal muasalnya adalah tahun 1947, ada tanah dengan status Eigendom ya, dengan nomor 3514 yang kemudian dibeli oleh seseorang warga Surabaya, warga keturunan, yang kemudian dipergunakan untuk usaha. Tahun 1956 ada suratnya, di surat ini bahwa pemilik mengajukan permohonan untuk hak IMB sebagai pabrik kecap Kiantai. Nama pabrik kecapnya Kiantai. Nah, setelah berjalan waktu, tahun sekitar awal tahun 60-an, tanah tersebut dibagi ke ahli waris sebanyak 7 bidang. Nah, memang betul harus diakui ada beberapa bidang, yaitu jalan yang berada di Jalan Darmo Kali nomor 67 dan 69, sesuai dengan surat yang kami terima bahwa memang dulu tanah tersebut bermasalah ketika peristiwa G30 SPKI. Tetapi untuk Jalan Darmo Kali nomor 65 ya, dan di sampingnya 65A itu masih menjadi pabrik kecap ya. Lalu tahun 92 pemilik Jalan Darmo Kali nomor 65 itu mengajukan permohonan untuk pensertifikatan ya. Untuk suratnya adalah ini ya. Pemiliknya mengajukan pensertifikatan dan dikeluarkanlah sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional karena tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan ya. Jadi hak guna bangunan itu dikeluarkan tahun 92 ya, di Jalan Darmo Kali 65 persisnya, dengan nomor hak guna bangunan nomor hak guna bangunannya adalah di 438 Kelurahan Darmo ya, Kecamatan Wonokromo ya. Lalu tahun 94 oleh pemilik lama, tanah tersebut dijual dan dibeli oleh klien kami. Sayangnya dalam proses kurun waktu 20 tahun sesuai dengan jangka waktu hak guna bangunan, atau tepatnya sebelum tahun 2012 di mana berakhirnya guna bangunan, klien kami mengajukan permohonan untuk perpanjangan ya, dan sudah diterima oleh pihak Badan Pertanahan Nasional ya. Sudah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional, namun ada catatan bahwa tanah tersebut adalah berstatus ABMAT atau aset bekas milik asing Tionghoa. Nah, karena itulah kemudian mengalami kesulitan. Namun oleh klien kami kemudian dilakukan perlawanan dengan menunjukkan bukti bahwa surat yang dikirimkan oleh DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Timur, itu salah karena yang ditulis di situ hanya Jalan Darmo Kali nomor 6769, tidak termasuk Jalan Darmo Kali 65. Oleh karena itu pihak BPN Jawa Timur kemudian melaksanakan perpanjangan, bahkan sudah memerintahkan kepada klien kami untuk membayar PPh final atas permohonan perpanjangan pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp430.345.000 dan sudah dibayar lunas oleh klien kami ya. Jadi sejak 2015 klien kami sudah membayar PPh final atas permohonan perpanjangan itu ya. Namun sayangnya tiba-tiba di tahun 2016 DJKN tetap bersikukuh bahwa Jalan Darmo Kali nomor 65 Surabaya itu adalah dengan status ABMAT atau aset bekas milik asing Tionghoa atau pernah bermasalah dalam peristiwa G30 SPKI. Klien kami kemudian tahun 2019 mengajukan perlawanan dalam bentuk permohonan ke PT UN Surabaya. Dan hasil dari PT UN-nya adalah dimenangkan oleh klien kami. Namun sayangnya ketika muncul permohonan banding di tingkat kedua, yaitu di pengadilan tinggi maupun di kasasi, klien kami dikalahkan. Hanya saja diktum
diktum atau frasa atas putusan itu bukan terkait dengan ABMAT, tetapi lebih pada aspek bahwa yang menjadi alat bukti itu adalah bukan sebuah keputusan tapi surat biasa. Jadi sekali lagi bahwa putusan PT UN itu tidak memberi penguatan bahwa tanah tersebut merupakan bekas ABMAT, namun lebih pada aspek bahwa tanah tersebut bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan bukan merupakan base kicking atau sebuah putusan. Ya. Hingga sekarang status tanah tersebut masih tidak jelas. Ya. Melalui kantor kita, melalui firma hukum kita, kami sudah berupaya untuk meminta kejelasan kepada Kodam 5 Brawijaya dan instansi terkait lainnya. Bahkan terakhir terbukti bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ada surat yang menunjukkan bahwa sebetulnya yang hanya menjadi bekas gedung yang berkaitan atau berafiliasi dengan G30 PKI hanya di Jalan Darmokali nomor 6769. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan seorang warga negara yang taat membayar pajak, sudah membayar dan memenuhi kewajibannya, ya, membayar PPh final sejak 2015, namun sampai sekarang tidak jelas uang yang sudah disetorkan kepada negara sebagai pajak tidak jelas diperuntukkan untuk apa. Karena hingga sekarang klien kami tidak pernah mendapatkan status perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan hak atas kepemilikan sebuah tanah. Demikian, apabila ada yang ingin bertanya atau ingin bersharing, silahkan menghubungi kami di Bambang Ariwibowo Law and Associate di Solo dengan nomor 081 393 81 2799. Terima kasih.